Pernahkah Anda membayangkan sebuah kota yang berani melawan kembalinya penjajah tepat setelah proklamasi kemerdekaan digaungkan? Di Manado, 14 Februari 1946, sebuah peristiwa besar terjadi yang mengubah arah sejarah Indonesia Timur. Bukan sekedar demo biasa, tapi sebuah kudeta militer yang direncanakan dengan sangat matang. Di balik itu semua, ada satu nama yang menjadi otak intelektual sekaligus penggerak massa yang tak kenal takut. Ia adalah Bernard Wilhelm Lapien, seorang jurnalis yang pena dan pikirannya lebih tajam dari bayonet. Mari kita selami misteri dan keberanian di balik sosok yang sering terlupakan ini. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana sejarah dan fakta yang terpendam kembali dihidupkan. Hari ini, kita akan membahas profil mendalam tentang Bernard Wilhelm Lapien, pahlawan nasional dari Sulawesi Utara. Kita akan menelusuri jejaknya dari seorang pegawai kantor pos hingga menjadi gubernur Sulawesi yang disegani. Anda akan melihat bagaimana strategi politik dan keberanian fisiknya bersatu dalam satu narasi perjuangan yang epik. Pastikan Anda menyimak hingga akhir karena ada detail menarik tentang bagaimana bendera Belanda akhirnya dirobek di tanah Minahasa. Lahir di Kawangkoan pada 30 Juni 1892, Bernard Wilhelm Lapien tumbuh di tengah keluarga yang menghargai pendidikan dan nilai-nilai luhur. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa di atas rata-rata anak seusianya. Tanah Minahasa yang subur menjadi saksi bisu bagaimana karakter kerasnya mulai terbentuk. Ia belajar bahwa ketidakadilan tidak boleh didiamkan, melainkan harus dilawan dengan cara yang cerdas. Pendidikan kolonial yang ia tempuh justru membuka matanya terhadap perbedaan perlakuan antara pribumi dan orang Belanda. Inilah benih awal yang nantinya akan tumbuh menjadi api revolusi dalam dirinya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Lapien sempat bekerja di berbagai instansi pemerintah kolonial Belanda, termasuk di kantor pos dan telegraf. Pekerjaan ini memberinya akses terhadap informasi dan teknologi komunikasi yang pada saat itu sangat terbatas bagi warga pribumi. Namun, alih-alih merasa nyaman dengan gaji tetap, hatinya merasa tidak tenang melihat penindasan yang terjadi setiap hari. Ia menyadari bahwa bekerja untuk Belanda hanyalah cara untuk bertahan hidup, bukan cara untuk memerdekakan bangsanya. Pengalamannya di birokrasi ini memberinya pengetahuan tentang cara kerja sistem kolonial dari dalam. Hal ini nantinya menjadi modal berharga saat ia harus menyusun strategi perlawanan. Jiwa kritisnya menemukan jalan melalui dunia jurnalistik yang saat itu mulai berkembang pesat di Hindia Belanda. Lapien mulai menulis tajuk-tajuk berani yang menyentil kebijakan pemerintah kolonial yang tidak adil bagi rakyat Sulawesi. Baginya, pena adalah senjata yang bisa menjangkau ribuan pikiran tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Ia mendirikan dan memimpin surat kabar Fajar yang menjadi corong aspirasi masyarakat Minahasa. Melalui tulisan-tulisannya, ia mulai membangun kesadaran nasionalisme yang melampaui batas-batas suku. Tulisan-tulisan ini seringkali membuat pemerintah Belanda merasa terancam dan mengawasinya dengan ketat. Namun, Lapien tidak gentar dan terus menyuarakan kebenaran. Aktivitas politik Lapien semakin intens saat ia bergabung dengan berbagai organisasi pergerakan nasional. Ia aktif di Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno, menunjukkan visinya yang sangat luas tentang kesatuan Indonesia. Lapien yakin bahwa perjuangan di Sulawesi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan di Jawa atau Sumatera. Ia sering bepergian untuk menemui tokoh-tokoh pergerakan lainnya demi menyelaraskan langkah perjuangan. Di Minahasa, ia menjadi sosok yang sangat dihormati karena mampu menyatukan berbagai faksi politik yang ada. Keberaniannya berdebat di forum-forum publik menjadikannya simbol perlawanan intelektual terhadap hegemoni Belanda. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, peta politik berubah total bagi Lapien dan para pejuang lainnya. Awalnya ada harapan bahwa Jepang akan membawa kemerdekaan, namun Lapien tetap waspada dan tidak mudah percaya. Selama masa pendudukan Jepang, ia dipercaya untuk memegang beberapa jabatan administratif penting di Sulawesi. Posisi ini ia manfaatkan untuk melindungi rakyat dari kekejaman tentara Jepang sebisa mungkin. Diam-diam, ia tetap menjalin komunikasi dengan jaringan pejuang bawah tanah untuk mempersiapkan momen yang tepat. Ia belajar banyak tentang strategi militer Jepang yang nantinya akan ia aplikasikan dalam taktik gerilya. Kesabaran dan ketenangannya di masa sulit ini membuktikan kelasnya sebagai seorang pemimpin. Agustus 1945 menjadi puncak penantian panjang,
Namun kabar proklamasi kemerdekaan tidak langsung sampai ke pelosok Sulawesi. Lapian dan rekan-rekannya harus bekerja ekstra keras untuk menyebarkan berita kemenangan ini kepada masyarakat. Di tengah kekosongan kekuasaan, mereka mulai mengorganisir badan-badan pemerintahan darurat untuk menjaga ketertiban. Namun, tantangan baru muncul ketika tentara sekutu yang diboncengi Nica mulai mendarat di Manado. Belanda ingin kembali berkuasa dan menganggap proklamasi 17 Agustus hanyalah sebuah lelucon. Lapian tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup kali ini. Mereka butuh tindakan nyata untuk mengusir penjajah kembali. Ketegangan di Manado mencapai puncaknya pada awal tahun 1946 saat Nica semakin arogan dalam menunjukkan kekuasaannya. Mereka menangkap tokoh-tokoh pro-republik dan mencoba membubarkan organisasi-organisasi pemuda. Lapian menyadari bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, kedaulatan Indonesia di Sulawesi Utara akan hilang selamanya. Ia mulai mengadakan pertemuan rahasia dengan para mantan tentara KNIL yang masih setia kepada Republik Indonesia. Strategi besar disusun untuk mengambil alih markas militer Belanda yang paling kuat di Manado. Rencana ini sangat berisiko tinggi dan bisa berakhir dengan hukuman mati jika gagal. Namun bagi Lapian, kemerdekaan adalah harga mati yang layak diperjuangkan dengan nyawa. Tepat pada dini hari tanggal 14 Februari 1946, sebuah gerakan yang nantinya dikenal sebagai Peristiwa Merah Putih dimulai. Dipimpin oleh pemuda-pemuda berani dan dikoordinasikan secara cerdas oleh Lapian, mereka menyerbu markas tentara Belanda. Tanpa pertumpahan darah yang berlebihan, mereka berhasil melumpuhkan penjaga dan merebut kendali atas gudang senjata. Ini adalah salah satu aksi militer paling sukses yang dilakukan oleh pejuang Indonesia di awal kemerdekaan. Rakyat Manado terbahun padi hipo dengan kejutan luar biasa. Kekuasaan Belanda telah runtuh dalam semalam. Momentum ini membuktikan bahwa persatuan antara militer dan sipil adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Momen paling ikonik dari peristiwa ini adalah saat bendera Belanda yang berkibar di Tangsi Teling diturunkan paksa. Para pejuang merobek bagian warna biru dari bendera tersebut, menyisakan warna merah dan putih yang suci. Lapian berdiri di sana, menyaksikan bendera kebangsaan Indonesia berkibar dengan gagahnya di langit Manado. Sorak-sorai kemenangan, merdeka, bergema di seluruh penjuru kota, membakar semangat ribuan orang. Peristiwa ini sangat krusial, karena menunjukkan kepada dunia internasional bahwa rakyat Sulawesi Utara memilih tetap bersama Indonesia. Lapian memastikan bahwa berita ini segera dikirim melalui telegram ke Jakarta, agar diketahui oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah keberhasilan kudeta tersebut, sebuah pemerintahan darurat dibentuk, dan Bernard Wilhelm Lapian ditunjuk sebagai pemimpin sipilnya. Selama beberapa minggu, Manado dan sekitarnya benar-benar berada di bawah kendali penuh pejuang Republik. Lapian bekerja siang malam untuk menstabilkan ekonomi dan keamanan di tengah ancaman serangan balik Belanda. Ia menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa dengan tetap tenang meski tekanan dari luar sangat hebat. Namun, Belanda tidak tinggal diam dan segera mengirimkan bala militer besar-besaran dari laut. Lapian tahu bahwa kekuatannya terbatas, tapi ia menolak untuk menyerah tanpa perlawanan yang berarti. Belanda akhirnya berhasil merebut kembali kendali atas Manado melalui operasi militer yang brutal. Lapian dan tokoh-tokoh utama lainnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah yang sempit. Ia mengalami interogasi yang keras, namun ia tidak pernah membocorkan rahasia rekan-rekan seperjuangannya. Dari satu penjara ke penjara lain, termasuk Cipinang di Jakarta hingga Sukamiskin di Bandung, ia terus dipindahkan. Namun, tembok penjara tidak bisa memenjarakan pemikirannya yang tetap tajam tentang masa depan Indonesia. Di dalam sel, ia justru semakin banyak merenung dan menulis strategi politik untuk masa depan bangsa. Baginya, penjara hanyalah tempat peristirahatan sementara sebelum perjuangan berikutnya. Selama bertahun-tahun di balik jeruji besi, Lapian tidak pernah kehilangan harapan akan kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Ia terus menjalin komunikasi rahasia dengan para pejuang di luar penjara melalui kurir-kurir yang setia. Kehadirannya di penjara justru menjadi inspirasi bagi tahanan politik lainnya untuk tetap teguh pada pendirian mereka. Belanda mencoba membujuknya dengan tawaran jabatan jika ia mau bekerja sama, namun Lapian menolaknya dengan tegas. Ia lebih memilih menderita di dalam penjara daripada harus mengkhianati tanah kelahirannya dan rakyat yang mempercayainya. Loyalitasnya yang tanpa batas ini membuatnya menjadi sosok yang sangat disegani, bahkan oleh sipir penjara Belanda sekalipun.
Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada akhir 1949, Lapian akhirnya dibebaskan dan kembali ke kancah politik nasional. Ia tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya kembali dalam membangun bangsa yang baru merdeka ini. Pada tahun 1950, ia dipercaya menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang kedua, menggantikan Sam Ratulangi. Ini adalah tugas yang sangat berat karena saat itu Sulawesi sedang dilanda berbagai gejolak internal dan pemberontakan. Namun, dengan gaya kepemimpinan yang merakyat dan persuasif, ia mencoba merangkul semua pihak. Lapian percaya bahwa pembangunan hanya bisa berjalan jika ada stabilitas keamanan dan keadilan sosial yang merata. Sebagai gubernur, Lapian harus berhadapan dengan salah satu tantangan terbesar dalam karirnya, yaitu pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Ia menggunakan pendekatan dialog sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan militer yang tegas. Selain itu, ia juga sangat peduli pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan di seluruh pelosok Sulawesi. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan masyarakat tanpa sekat birokrasi yang rumit. Visinya adalah menjadikan Sulawesi sebagai lumbung pangan dan pusat kemajuan di Indonesia Timur. Meski masa jabatannya cukup singkat, fondasi yang ia letakkan sangat berpengaruh bagi gubernur-gubernur setelahnya. Pengabdiannya melampaui kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Pada masa pergolakan Permesta di Sulawesi Utara, Lapian berada dalam posisi yang sangat sulit, antara kesetiaan pada pusat dan cinta pada daerahnya. Ia berusaha menjadi mediator untuk menghindari pertumpahan darah sesama saudara sebangsa. Ia meyakini bahwa aspirasi daerah harus didengar oleh Jakarta, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski banyak tokoh di sekitarnya yang memilih jalan radikal, Lapian tetap pada jalur konstitusional dan diplomasi. Keputusannya ini seringkali disalahpahami, namun waktu membuktikan bahwa ia sedang menjaga keutuhan bangsa. Ia adalah sosok negarawan sejati yang mampu melihat kepentingan yang lebih besar di atas ego sektoral. Bernard Wilhelm Lapian juga dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ia aktif dalam organisasi keagamaan dan selalu menekankan pentingnya moralitas dalam berpolitik. Baginya, kekuasaan hanyalah alat untuk melayani Tuhan dan sesama manusia, bukan untuk memperkaya diri. Gaya hidupnya tetap sederhana meskipun ia pernah menduduki jabatan-jabatan tinggi di negeri ini. Ia memberikan teladan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tak tergoyahkan oleh harta maupun tahta. Kedekatannya dengan tokoh lintas agama di Sulawesi Utara menjadikannya figur pemersatu yang sangat dihormati hingga hari ini. Kehidupan masa tuanya ia habiskan dengan terus berkontribusi melalui tulisan dan pemikiran-pemikirannya tentang kebangsaan. Ia tetap aktif memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pusat mengenai pembangunan di Sulawesi Utara. Banyak pemuda yang datang menemuinya untuk belajar tentang sejarah perjuangan dan nilai-nilai kehidupan. Lapian selalu berpesan bahwa kemerdekaan yang telah diraih dengan darah harus diisi dengan kerja keras dan kejujuran. Ia tidak pernah meminta penghargaan atas apa yang telah ia lakukan bagi negara ini. Kerendah hatiannya justru membuat sosoknya semakin besar di mata masyarakat yang mengenal perjuangannya secara mendalam. Bernard Wilhelm Lapian menghembuskan napas terakhirnya pada 5 April 1977 di Jakarta dalam usia 84 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Sulawesi Utara dan seluruh bangsa Indonesia yang kehilangan salah satu putra terbaiknya. Ia dimakamkan dengan penghormatan militer sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa. Namun, butuh waktu cukup lama bagi negara untuk secara resmi mengakui gelar pahlawan nasional baginya. Masyarakat Minahasa tidak pernah berhenti menyuarakan agar jasa-jasanya tidak dilupakan oleh sejarah nasional. Warisan semangatnya terus hidup dalam setiap peringatan peristiwa 14 Februari yang dirayakan setiap tahunnya. Baru pada tahun 2015, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Bernard Wilhelm Lapian secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ini adalah pengakuan yang sangat dinantikan oleh keluarga dan masyarakat Sulawesi Utara. Gelar ini bukan sekedar predikat, melainkan penegasan bahwa perjuangan dari timur Indonesia memiliki bobot yang sama pentingnya dalam kemerdekaan. Lapian kini disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar lainnya dalam buku sejarah resmi sekolah-sekolah kita. Namanya diabadikan di berbagai tempat,
sebagai pengingat akan keberanian seorang jurnalis yang mampu mengguncang kekuasaan kolonial. Pengakuan ini juga memotivasi generasi muda untuk meneladani sifat-sifat luhurnya. Mengapa kisah Lapian begitu penting untuk kita pelajari hari ini? Karena ia mengajarkan bahwa kecerdasan intelektual harus dibarengi dengan keberanian bertindak. Ia membuktikan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari keberanian untuk menyuarakan kebenaran melalui media. Di era informasi saat ini, semangat jurnalistik Lapian yang berpihak pada rakyat sangat relevan untuk diadopsi. Kita perlu belajar bagaimana tetap teguh pada prinsip meski harus menghadapi resiko kehilangan kenyamanan atau kebebasan. Lapian adalah contoh nyata bahwa pengabdian kepada bangsa adalah perjalanan seumur hidup yang tidak mengenal kata pensiun. Kisahnya adalah cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana kita sudah berkontribusi bagi negeri. Mari kita ingat kembali detik-detik menegangkan di Tangsi Teling saat warna biru itu dirobek. Itu bukan sekedar aksi perusakan, tapi simbol pemutusan hubungan dengan penjajahan yang telah berlangsung berabad-abad. Tanpa keberanian Lapian mengorganisir massa, mungkin sejarah Sulawesi Utara akan sangat berbeda hari ini. Ia adalah jembatan yang menghubungkan aspirasi lokal dengan visi nasional Indonesia. Keberhasilannya mengkonsolidasikan kekuatan sipil dan militer adalah studi kasus kepemimpinan yang sangat menarik untuk dipelajari. Ia tidak pernah haus akan kekuasaan, melainkan haus akan kebebasan bagi rakyatnya. Itulah yang membedakan seorang politisi biasa dengan seorang pahlawan sejati. Di Sulawesi Utara, nama Lapian sangat lekat dengan identitas perjuangan Merah Putih. Setiap tanggal 14 Februari, ribuan orang berkumpul untuk memperingati jasa-jasanya dan rekan-rekan seperjuangannya. Monumen dan jalan yang menggunakan namanya menjadi saksi bahwa ia tetap dicintai oleh rakyatnya. Kita harus memastikan bahwa anak-anak cucu kita mengetahui siapa sebenarnya B.W. Lapian. Bukan hanya sebagai nama di buku sejarah, tapi sebagai manusia yang pernah berjuang demi masa depan yang kita nikmati sekarang. Kisahnya adalah pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan yang sangat melelahkan dan penuh risiko. Salah satu kutipan yang sering dikaitkan dengan semangatnya adalah pentingnya persatuan di atas segala perbedaan. Lapian selalu menekankan bahwa musuh kita bukanlah perbedaan suku atau agama, melainkan ketidakadilan dan kemiskinan. Ia bekerja keras untuk menghapus diskriminasi yang diwariskan oleh sistem kolonial. Selama menjadi gubernur, ia memastikan bahwa setiap suara dari pulau terpencil sekalipun harus didengar oleh pemerintah. Integritasnya yang bersih dari praktik korupsi menjadikannya teladan moral yang sangat langka di zamannya maupun sekarang. Kita merindukan sosok pemimpin yang memiliki kejernihan hati dan ketajaman pikiran seperti beliau. Jejak sejarah Lapian juga bisa kita temukan di penjara-penjara tempat ia pernah ditahan. Di sana, seringkali ia meninggalkan catatan-catatan kecil yang menunjukkan semangatnya yang tak pernah padam. Penjara Sukamiskin menyimpan memori tentang bagaimana ia berdiskusi dengan para pejuang lainnya di bawah pengawasan ketat sipir. Meskipun tubuhnya terkurung, visinya melompat jauh ke depan melampaui batas-batas tembok tersebut. Keteguhan hatinya selama masa penahanan adalah bukti bahwa keyakinan akan kebenaran adalah kekuatan yang paling dahsyat. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah pada keadaan sesulit apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Keluarga Lapian hingga kini terus menjaga warisan intelektual dan moral dari sang pahlawan. Mereka menyimpan berbagai dokumen asli, foto, dan barang-barang pribadi yang menceritakan sisi kemanusiaan seorang Bernard. Kita bisa melihat sosok ayah yang penyayang dan suami yang setia di balik topeng pejuang yang keras. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tugas negara yang ia jalani sangat patut untuk dicontoh. Ia membuktikan bahwa untuk mencintai negara, kita harus mulai dengan mencintai keluarga dan komunitas terdekat kita. Nilai-nilai inilah yang membuat karakter seorang pahlawan menjadi begitu utuh dan menginspirasi banyak orang melintasi generasi. Melihat kembali perjalanan hidup Bernard Wilhelm Lapian, kita disuguhkan sebuah epik tentang keberanian dan kesetiaan. Dari seorang jurnalis di kota kecil hingga menjadi tokoh kunci dalam sejarah besar bangsa ini. Ia tidak pernah memilih jalan yang mudah, tapi ia selalu memilih jalan yang benar. Setiap rintangan yang ia hadapi, mulai dari tekanan kolonial hingga pengasingan di penjara, hanya membuatnya semakin kuat.
Kisahnya adalah bukti bahwa satu orang dengan keyakinan yang teguh bisa menggerakkan ribuan orang lainnya. Mari kita jadikan semangat 14 Februari sebagai pemantik bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia di bidang kita masing-masing. Demikianlah kisah luar biasa dari Bernard Wilhelm Lapian, sang penggerak peristiwa Merah Putih di Manado. Semoga narasi ini tidak hanya menambah wawasan sejarah Anda, tapi juga menginspirasi jiwa nasionalisme kita semua. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita membentuk masa depan dengan belajar dari para pendahulu kita. Mari kita terus hargai jasa para pahlawan dengan menjaga persatuan dan terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Jangan biarkan pengorbanan mereka menjadi sia-sia karena kelalaian kita dalam menjaga kedaulatan dan martabat Indonesia. Sampai jumpa di kisah heroik tokoh bangsa lainnya yang tak kalah menarik untuk disimak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menyukai konten sejarah seperti ini, dukung kami dengan menekan tombol jempol ke atas. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang mengenal sosok Bernard Wilhelm Lapian. Tuliskan di kolom komentar, pahlawan siapa lagi yang ingin Anda bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar ini. Merdeka!